Misteri Menara Saidah. Rahasia gedung tertinggi yang ditinggalkan di Jakarta. Awal pembangunan dan ambisi besar Menara Saidah. Menara Saidah berdiri megah di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gedung ini dibangun dengan niat besar. Saidah, pengusaha perempuan yang memiliki ambisi tinggi, ingin menciptakan gedung kantor paling modern di Jakarta pada akhir tahun 1990-an. Ia ingin gedungnya menjadi simbol kemajuan bisnis dan kepercayaan diri pengusaha lokal. Menara ini dibangun dengan 28 lantai. Desainnya bergaya Romawi, dengan pilar tinggi dan interior marmer. Pada masanya, bangunan ini menyaingi gedung-gedung perkantoran elit di Sudirman. Liftnya cepat dan ruangannya berpendingin udara penuh. Banyak perusahaan nasional tertarik untuk menyewa ruang di dalamnya. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Raka, seorang insinyur muda yang bergabung dengan tim pembangunan Menara Saidah. Ia baru berusia 27 tahun dan bekerja langsung di bawah pengawasan kontraktor utama. Raka dikenal teliti dan tekun. Ia sering lembur hingga tengah malam untuk memastikan sistem listrik dan lift berfungsi sempurna. Kamu bisa membayangkan, proyek sebesar itu melibatkan ratusan pekerja. Setiap hari, beton, besi, dan kaca naik turun menggunakan kren. Raka mencatat semua kemajuan di buku laporan. Ia sering berdiri di puncak lantai 28, memandangi lampu-lampu Jakarta yang berkilau di malam hari. Saat itu, ia merasa bangga. Menara Saidah bukan sekadar proyek, tapi bagian dari sejarah. Namun, sejak pertengahan tahun 2000, mulai muncul kabar aneh. Beberapa pekerja mengeluh soal kejadian di lantai 14. Lampu yang tiba-tiba mati. Suara langkah kaki di lorong kosong. Pintu lift yang terbuka sendiri. Raka menganggapnya gangguan sistem listrik. Ia periksa panel, ganti kabel, tapi semua tampak normal. Suatu malam, ketika Raka bekerja lembur, ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Ia tertawa kecil dan berkata dalam hati, mungkin pekerja yang belum pulang. Tapi jam di tangannya menunjukkan pukul 2 pagi. Semua pekerja sudah pulang sejak sore. Beberapa hari kemudian, salah satu pekerja jatuh dari tangga di lantai 14. Katanya, ia melihat bayangan orang berjalan ke arah lift padahal lift sudah berhenti beroperasi. Kabar itu cepat menyebar. Banyak pekerja mulai takut. Raka berusaha menenangkan mereka dengan penjelasan teknis. Namun, rasa takut tidak hilang. Menara Saidah akhirnya selesai dibangun pada tahun 2001. Upacara peresmian berlangsung meriah. Saidah hadir dengan pakaian formal dan tersenyum di depan kamera. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang membantu pembangunan gedung. Raka berdiri di barisan belakang, merasa puas. Namun, tidak lama setelah itu, ia dipanggil kembali ke lokasi karena laporan masalah teknis. Lift sering macet di lantai 14. Panel kontrol menunjukkan error, tapi teknisi tidak menemukan kerusakan. Raka memeriksa langsung. Ia turun ke ruang mesin lift di bawah tanah. Saat pintu terbuka, udara di dalam terasa lebih dingin dan lembab dari biasanya. Ia memperhatikan kabel lift. Semua utuh. Tak ada arus listrik bocor. Namun, setiap kali ia mencoba menjalankan sistem, lampu di ruangan berkedip. Ia mematikan saklar, lalu menyalakannya lagi. Sistem kembali normal, tapi indikator lantai tetap berhenti di angka 14. Raka mulai curiga ada sesuatu yang tidak terlihat. Tapi ia tidak mau mengaitkannya dengan hal mistis. Ia mencatat semua hasil pemeriksaan dan menyerahkannya ke manajemen. Beberapa hari kemudian, lift kembali berfungsi. Semua berjalan normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dalam beberapa bulan pertama, Menara Saidah ramai oleh penyewa. Ada kantor hukum, perusahaan konsultan, dan beberapa lembaga keuangan. Lantai-lantai bawah dipenuhi aktivitas. Namun, lantai atas jarang digunakan. Banyak orang mengaku merasa tidak nyaman di sana.
Beberapa karyawan memilih naik tangga daripada menggunakan lift menuju lantai 14 ke atas. Raka pindah kerja ke proyek lain, tapi ia masih sering melewati menara itu. Setiap kali melintas malam hari, ia melihat satu hal yang membuatnya bingung. Ada cahaya redup di salah satu jendela lantai atas, padahal gedung sudah kosong. Ia berhenti di pinggir jalan, memperhatikan lebih lama. Cahaya itu tampak bergerak perlahan, seperti seseorang berjalan sambil membawa lampu. Cerita tentang Menara Saidah mulai menyebar. Orang-orang berbicara tentang lantai 14 yang konon dihuni makhluk tak kasat mata. Beberapa mantan pekerja enggan membahasnya. Ada yang mengaku mendengar tangisan dari lantai atas. Ada juga yang bilang pernah melihat sosok wanita berdiri di dekat jendela saat malam. Kamu mungkin berpikir itu hanya cerita warga. Tapi catatan keamanan gedung menunjukkan hal aneh. Beberapa kali, alarm sensor gerak aktif di lantai yang seharusnya kosong. Saat petugas naik memeriksa, mereka tidak menemukan apapun. Raka membaca berita itu bertahun-tahun kemudian. Ia masih menyimpan gambar cetak biru menara itu di mejanya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di gedung yang dulu menjadi kebanggaannya. Beberapa tahun setelah gedung ditutup untuk umum, banyak orang masih datang ke sekitar area menara. Mereka ingin melihat langsung bangunan yang disebut berhantu itu. Tapi pagar tinggi dan penjaga membuat siapapun sulit masuk. Raka pernah kembali ke sana bersama seorang teman jurnalis, hanya untuk melihat dari jauh. Gedung itu tampak sunyi, jendela-jendelanya gelap. Namun, saat mereka berdiri di seberang jalan, lampu di lantai 14 tiba-tiba menyala sebentar, lalu mati lagi. Mereka saling berpandangan. Diam. Kehidupan di dalam menara sebelum ditutup. Raka kembali bekerja di Menara Saidah tahun 2004. Saat itu, ia diminta sebagai konsultan teknis untuk memastikan sistem listrik dan pendingin udara tetap berfungsi. Gedung masih beroperasi, tetapi tidak sepadat dulu. Banyak penyewa mulai pindah keluar. Beberapa lantai kosong, terutama di atas lantai 15. Kamu bisa membayangkan suasananya. Di pagi hari, hanya terdengar langkah kaki di lorong. Beberapa karyawan bekerja di ruang kantor dengan lampu seadanya. Lift sering berhenti di tengah jalan. Pendingin udara kadang mati mendadak. Semua laporan itu masuk ke meja Raka. Ia mencoba memperbaikinya satu persatu. Ia sering naik ke lantai atas bersama dua teknisi, Arman dan Dedi. Mereka membawa alat ukur dan senter. Lantai-lantai kosong tampak berdebu. Beberapa ruangan sudah tidak ada lampu. Plafon bocor di beberapa titik. Namun, yang membuat mereka gelisah bukan kondisi gedungnya, melainkan suasananya. Arman pernah berkata, "Setiap kali kita naik ke lantai 14, rasanya kayak ada yang ngeliatin." Raka menjawab cepat, "Fokus kerja aja. Jangan pikir aneh-aneh." Namun dalam hati, ia juga merasakan hal yang sama. Suatu siang, mereka memeriksa ruang panel listrik di lantai 14. Pintu ruangan itu selalu terkunci. Hanya tim teknis yang punya kunci. Begitu pintu dibuka, udara dingin keluar seperti dari kulkas besar. Arman langsung menggigil. Dedi menyalakan senter dan memeriksa kabel di sudut ruangan. Semuanya terlihat normal. Tapi suara seperti langkah pelan terdengar di lorong belakang mereka. Raka menoleh. Tidak ada siapapun. Lorong itu lurus dan terang oleh cahaya lampu neon. Raka mendekati sumber suara, tapi langkah itu berhenti. Ia menunggu beberapa detik. Hening. Hanya suara mesin pendingin yang berputar pelan. Mereka menyelesaikan pemeriksaan dengan cepat lalu turun ke lantai bawah. Malamnya, Raka menerima laporan dari petugas keamanan. CCTV di lantai 14 menampilkan gangguan visual. Seperti ada bayangan lewat di depan kamera. Saat dicek, tidak ada orang. Ia menyalin rekaman itu ke komputer pribadi untuk dianalisis. Dalam video berdurasi 15 detik, tampak siluet gelap melintas cepat dari kiri ke kanan. Bentuknya seperti perempuan memakai baju panjang.
Raka tidak percaya hal semacam itu. Ia berpikir itu hanya efek pencahayaan. Tapi video itu membuatnya penasaran. Ia memeriksa posisi kamera, arah cahaya, dan kemungkinan pantulan. Semua sesuai standar. Tidak ada penjelasan teknis yang masuk akal. Semakin hari, suasana di gedung makin sepi. Karyawan mulai berbicara soal kejadian aneh. Ada yang mendengar suara tawa perempuan dari tangga darurat. Ada yang mengaku lift berhenti sendiri di lantai 14 padahal mereka menekan tombol ke lantai lain. Manajemen mencoba menenangkan semua pihak. Mereka memasang papan doa di beberapa lantai dan mengganti petugas keamanan baru. Namun laporan tetap berdatangan. Beberapa karyawan bahkan minta dipindahkan kantor. Raka menyadari sesuatu. Hampir semua kejadian terjadi di area yang sama. Lantai 14 hingga 17. Ia kembali ke arsip pembangunan lama dan menemukan data yang mengejutkan. Pada tahun 1998, saat pembangunan berlangsung, ada satu kecelakaan fatal. Seorang pekerja jatuh dari lift servis di lantai 14 dan meninggal di tempat. Namanya Sulastri. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan proyek. Catatan itu disimpan tanpa publikasi. Raka terdiam lama di depan dokumen itu. Ia baru mengerti kenapa beberapa teknisi lama enggan bicara. Mungkin mereka tahu, tapi memilih diam. Beberapa hari kemudian, Raka naik sendirian ke lantai 14 pada malam hari. Ia ingin memastikan sistem CCTV baru berjalan normal. Semua lampu ia hidupkan. Suasana terang. Tidak ada suara aneh. Ia menyalakan komputer kontrol dan memeriksa layar monitor. Semua kamera aktif. Namun, saat ia berjalan ke arah lift, pintu lift terbuka sendiri. Tidak ada siapapun di dalamnya. Lampu di dalam lift berkedip pelan. Raka berdiri diam. Lalu suara perempuan terdengar samar dari dalam lift, seperti memanggil namanya. Raka. Ia mundur perlahan dan menekan tombol tutup. Pintu lift menutup dengan suara berat. Ia langsung turun ke ruang keamanan. Sesampainya di sana, keringatnya dingin. Ia tidak bicara apapun pada siapapun. Keesokan harinya, ia datang lebih pagi. Ia periksa log sistem. Lift memang aktif pada pukul 23.47. Padahal tidak ada kartu akses yang digunakan. Data itu ia simpan sendiri. Ia tidak ingin menyebarkannya. Hari-hari berikutnya, semakin banyak kantor yang keluar. Satu persatu ruangan dikosongkan. Lantai bawah menjadi area parkir tertutup. Hanya beberapa perusahaan kecil yang bertahan. Arman berhenti duluan. Ia bilang tidak sanggup lagi bekerja di sana. Dedi menyusul 2 minggu kemudian setelah melihat pintu ruangan terbuka sendiri saat ia sendirian di lantai 12. Akhirnya, Raka tinggal sendirian di tim teknis. Ia mulai sering lembur sendiri. Ia mencatat semua kejadian dalam buku kerja pribadinya. Catatan itu berisi tanggal, waktu, dan lokasi setiap kejadian aneh. Ia ingin menemukan pola. Namun, semakin ia mencatat, semakin jelas satu hal. Semua aktivitas aneh terjadi pada hari yang sama setiap bulan. Tanggal 14. Waktu antara pukul 11 malam hingga 2 pagi. Raka mulai sadar. Mungkin ini bukan masalah listrik atau sistem. Mungkin sesuatu yang lain menempati gedung itu. Tapi ia tidak tahu apa. Ia hanya tahu bahwa sejak pembangunan, sesuatu tertinggal di sana. Pada akhir tahun 2006, pengelola mulai menutup beberapa lantai. Raka diminta mengunci seluruh akses ke lantai 14. Ia melakukannya tanpa banyak bicara. Namun sebelum menutup pintu terakhir, ia menatap ke dalam lorong panjang itu. Ada bayangan samar di ujung lorong. Berdiri diam. Ia menutup pintu pelan dan mengunci gemboknya. Sejak saat itu, lantai 14 resmi ditutup. Tidak ada yang diizinkan masuk lagi. Menara Saidah terus berdiri, tapi semakin sunyi. Lampunya mulai mati satu persatu. Beberapa jendela pecah. Namun, setiap kali malam tiba,
Satu cahaya kecil tetap terlihat di lantai 14. Dan bagi Raka, cahaya itu seolah memanggilnya untuk kembali. Munculnya desas-desus aneh di lantai atas. Tahun 2007, aktivitas di Menara Saidah makin menurun. Beberapa lantai bawah masih digunakan oleh kantor kecil dan usaha sewa ruang rapat, tapi sebagian besar sudah kosong. Hanya beberapa petugas kebersihan dan satpam yang masih rutin berkeliling. Raka tetap menjadi konsultan teknis paruh waktu, memastikan sistem listrik tidak mati total. Namun, saat itu mulai muncul kabar aneh dari para penjaga malam. Mereka bicara tentang suara langkah kaki di lantai atas, meski lift sudah dimatikan. Beberapa mengaku mendengar suara lift bergerak tengah malam. Padahal, semua tombol sudah dikunci. Satu malam, Raka datang untuk melakukan pemeriksaan. Gedung sepi. Dari lobi, ia bisa mendengar suara kipas angin tua berputar pelan. Ia naik lewat tangga darurat karena lift sudah lama tidak berfungsi. Setiap langkah bergema di dinding beton yang lembab. Sampai di lantai 10. Ia berhenti sejenak. Udara terasa berat. Lampu neon di langit-langit bergetar lemah. Ia melanjutkan naik ke lantai 14 untuk memeriksa ruang panel. Saat membuka pintu, hawa dingin langsung terasa. Raka menyalakan senter dan berjalan ke dalam. Ruang panel tampak seperti terakhir kali ia tinggalkan. Semua peralatan masih tertata. Namun, layar monitor CCTV berkedip menampilkan gambar lorong kosong. Di sudut layar, Raka melihat gerakan cepat, seperti seseorang melintas. Ia menatap monitor lebih lama. Tak ada apa-apa. Ia mengusap matanya, menatap lagi. Masih kosong. Ia mencatat hasil pemeriksaan lalu turun ke bawah. Di lobi, satpam bernama Harun sudah menunggunya. "Pak Raka, semalam ada yang lihat lampu nyala di lantai 17, kata Harun. "Siapa yang nyalain?" tanya Raka. "Gak tahu, Pak. Gak ada orang ke sana. Lift mati. Tapi cahaya kelihatan dari luar." Dua orang warga sampai rekam pakai ponsel. Raka meminta video itu. Dalam rekaman berdurasi pendek, terlihat jendela lantai 17 menyala selama beberapa detik, lalu padam. Tidak ada bayangan manusia, hanya cahaya putih seperti senter besar. Kabar itu cepat menyebar. Wartawan mulai menulis artikel kecil di internet. Judulnya sederhana, "Menara Saidah, gedung kosong yang masih hidup di malam hari." Beberapa pemburu konten mulai berdatangan, berusaha masuk tanpa izin. Penjaga harus memperketat pengawasan. Raka merasa jengkel, tapi juga penasaran. Ia naik kembali ke lantai atas beberapa hari kemudian bersama Harun. Mereka membawa alat ukur tegangan dan satu kamera digital. Tangga menuju lantai 15 terasa lebih lembab. Ada genangan kecil di sudut, padahal tidak hujan. Begitu sampai di lantai 17, mereka menemukan pintu besi sedikit terbuka. Harun langsung menyalakan senter. Udara dingin menusuk kulit. Raka memeriksa saklar listrik. Semuanya mati. Jadi dari mana cahaya itu datang? Mereka berkeliling perlahan. Ruangan kosong. Hanya meja tua dan beberapa kursi berdebu. Namun di dinding dekat jendela, Raka melihat sesuatu. Ada bekas tangan kecil menempel di debu, seolah seseorang baru saja menyentuhnya. "Pak, ini kayak baru," kata Harun dengan suara pelan. Raka tidak menjawab. Ia menyalakan kamera dan mengambil foto. Tiba-tiba suara pintu lift terdengar terbuka di belakang mereka. Mereka menoleh bersamaan. Pintu lift memang terbuka, tapi di dalam kosong. Lampunya mati. Harun melangkah mundur. "Kita turun aja, Pak." Raka menatap lift itu lama. Pintu terbuka sempurna, tapi tidak ada daya listrik yang seharusnya membuatnya berfungsi. Ia memeriksa panel dekat dinding. Kabelnya mati total. Mereka segera turun tanpa bicara. Setibanya di bawah, Raka langsung mematikan seluruh sistem kelistrikan lantai atas. Ia menandai di catatan, pintu lift terbuka sendiri. Tegangan 0,
Waktu pukul 22.11. Beberapa hari kemudian, 2 teknisi yang dikirim oleh manajemen menolak naik ke lantai 17. Katanya, mereka mendengar suara orang berjalan di lorong saat sedang di tangga. Padahal tidak ada siapapun selain mereka. Setelah kejadian itu, tak ada yang mau naik lagi ke lantai atas tanpa ditemani. Masyarakat mulai ramai membicarakan Menara Saidah di forum daring. Ada yang mengaku pernah melihat sosok perempuan berdiri di jendela lantai 17 saat malam. Ada juga yang bilang lampu di lantai 14 menyala setiap tanggal tertentu. Raka mencoba tetap rasional. Ia mencari pola dari data listrik. Tapi catatan meteran menunjukkan hal yang aneh. Setiap kali cahaya terlihat dari luar, konsumsi listrik lantai 14 hingga 17 tidak berubah. Artinya, tidak ada arus yang mengalir. Secara teknis, cahaya itu tidak mungkin muncul. Kamu mungkin akan berpikir ini hanya kesalahan sistem, tapi Raka tahu semua kabel sudah dicabut. Tidak ada daya ke sana. Ia memeriksa lagi beberapa kali, hasilnya tetap sama. Satu malam, ia datang sendirian. Ia ingin memastikan sendiri apakah benar cahaya itu muncul tanpa sumber. Ia tiba pukul 11 malam dan duduk di mobil di seberang jalan. Angin malam bertiup pelan. Jalanan sepi. Tepat pukul 12:05, cahaya muncul di lantai 17. Tidak terang, tapi cukup jelas. Ia menatap tanpa berkedip. Cahaya itu seperti lampu ruangan menyala sebentar, lalu redup. Tapi sebelum padam, terlihat bayangan seseorang berjalan melewati jendela. Raka menyalakan kameranya. Tapi sebelum ia sempat mengambil gambar, cahaya sudah menghilang. Ia turun dari mobil dan berdiri di pinggir trotoar. Gedung itu tampak diam, hanya gelap dan tinggi menjulang. Keesokan paginya, ia menerima pesan singkat dari Harun. "Pak, semalam ada orang rekam video dari arah seberang. Katanya ada perempuan di lantai atas. Bajunya putih panjang." Raka tidak menjawab. Ia membuka laptop dan menulis laporan baru. Tapi tangannya berhenti di tengah kalimat. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang terjadi di dalam menara itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan perhitungan teknis atau logika bangunan. Ia menutup laptop dan menatap foto lama pembangunan menara yang tergantung di dinding kantornya. Di foto itu, tampak seluruh tim berdiri di depan gedung yang masih baru. Tapi di sisi kanan foto, samar terlihat bayangan seperti sosok perempuan berdiri di jendela lantai atas. Raka tidak pernah memperhatikan itu sebelumnya. Kini ia yakin, misteri Menara Saidah belum selesai. Dan lantai 17 bukan satu-satunya tempat yang menyimpan rahasia. Malam pertama Satpam baru. Menara Saidah semakin sunyi. Tahun 2008, hanya beberapa perusahaan kecil yang masih bertahan di lantai bawah. Sisanya kosong total. Raka kini hanya datang sebulan sekali untuk pemeriksaan sistem. Ia bekerja sama dengan perusahaan keamanan baru yang ditugaskan menjaga gedung 24 jam. Malam itu, seorang satpam baru bernama Reno mulai bertugas. Usianya 24 tahun, baru pindah dari Kalimalang. Ia belum tahu banyak tentang cerita Menara Saidah. Bagi Reno, pekerjaan malam hanya soal patroli, mencatat jam, dan memastikan tidak ada yang masuk tanpa izin. Raka datang sore harinya untuk memberi pengarahan. Kalau malam, cukup patroli sampai lantai 10. Di atas itu kosong semua, kata Raka. Kenapa cuma sampai lantai 10, Pak? Tanya Reno. Di atas rawan. Tangga rusak. Lampu banyak mati. Reno mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Ia pikir Raka hanya ingin menjaga keselamatan. Malam turun cepat. Udara di luar lembab. Suara kendaraan di Gatot Subroto semakin jarang terdengar. Reno mulai berkeliling. Dari lantai 1 hingga 10, semuanya aman. Hanya ada bunyi angin dari ventilasi dan suara tikus kecil berlari di langit-langit. Pukul 11:10, ia duduk di pos keamanan dan menulis laporan. Namun tiba-tiba, dari layar CCTV, ia melihat sesuatu.
Kamera di lantai 14 aktif. Padahal tidak ada listrik yang mengalir ke sana. Reno memperhatikan layar dengan cermat. Tampak lorong kosong. Tapi lampu di ujung ruangan berkedip pelan. Ia menekan tombol zoom. Sekilas, ia melihat bayangan seseorang berjalan pelan ke arah kamera. Lalu layar menjadi hitam. Ia berdiri cepat. Bingung. Ia berpikir mungkin sistem CCTV rusak. Ia menelpon Raka, tapi tidak diangkat. Ia mencoba menenangkan diri. Namun rasa penasaran lebih besar dari takut. Ia mengambil senter dan naik ke tangga darurat. Setiap lantai yang ia lewati makin gelap dan dingin. Dinding lembab berbau besi tua. Saat sampai di lantai 12, ia berhenti sejenak. Ada suara langkah kaki di atas. Pelan, teratur, seperti orang sedang berjalan di koridor. Ia memanggil, "Halo, ada orang di atas." Tidak ada jawaban. Ia naik 2 lantai lagi. Lantai 14 gelap total. Pintu besi setengah terbuka. Ia menyorotkan senter. Lorong panjang itu tampak kosong, tapi udara di sana terasa lebih dingin. Ia masuk perlahan. Lantai berdebu. Namun ada jejak kaki kecil menuju ruang panel listrik. Jejak itu terlihat baru. Reno mengikutinya sambil menyorot kanan-kiri. Saat ia sampai di depan ruang panel, pintunya terbuka sedikit. Senter di tangannya tiba-tiba redup. Ia mengetuk gagangnya, tapi cahaya justru padam. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara perempuan berbisik. Lembut tapi jelas. "Jangan ganggu." Reno mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak keras. Ia ingin berlari, tapi lututnya terasa berat. Suara langkah kaki mendekat dari arah lorong. Ia memanggil pelan, "Siapa di situ?" Tidak ada jawaban. Tiba-tiba lampu lorong menyala satu persatu, dari ujung ke ujung. Sekilas ia melihat sosok perempuan berdiri di tengah cahaya. Rambut panjang menutupi wajah. Gaunnya putih kusam. Sosok itu berdiri diam, lalu melangkah perlahan ke arahnya. Reno menjatuhkan senter dan lari menuruni tangga tanpa berhenti. Nafasnya terengah. Ia hampir jatuh 2 kali. Sampai di lobi, ia langsung duduk di lantai sambil menggigil. Petugas jaga lain, Joko, menghampirinya. "Ada apa?" Di atas, ada orang. Perempuan. Joko tidak percaya, tapi melihat wajah Reno pucat. Mereka memeriksa rekaman CCTV bersama. Namun saat rekaman diputar, layar hanya menunjukkan lorong kosong. Tidak ada sosok apapun. Raka datang keesokan paginya. Ia memeriksa sistem CCTV dan menemukan sesuatu aneh. Kamera lantai 14 mencatat aktivitas gerak selama 2 menit. Tapi tidak menampilkan gambar apapun. Data visual hilang. Hanya tersisa log waktu. "Pak, saya benar-benar lihat orang," kata Reno. Raka menatapnya serius. "Kamu lihat di mana persisnya?" "Di tengah lorong, dekat pintu panel." Raka mengangguk pelan. Ia sudah tahu tempat itu. Itu lokasi kecelakaan pekerja yang dulu jatuh saat pembangunan. Hari-hari berikutnya, Reno berubah. Ia tidak berani naik ke lantai atas sendirian. Ia sering terlihat gelisah di malam hari. Kadang, ia menatap layar CCTV tanpa berkedip. Pernah suatu kali, ia bicara sendiri di pos jaga, seolah ada yang berdiri di sampingnya. Raka mencoba bicara baik-baik. "Kalau kamu merasa gak kuat, minta pindah tugas. Gedung ini memang punya cerita sendiri." Reno mengangguk. Tapi seminggu kemudian ia benar-benar berhenti. Ia tidak pernah kembali mengambil gajinya. Setelah itu, posisi satpam malam selalu berganti. Tidak ada yang bertahan lebih dari 2 minggu. Semua memberi alasan sama. Mereka mendengar suara langkah, tawa, atau pintu lift yang terbuka sendiri. Raka mencatat semuanya dalam laporan pribadinya. Ia mulai sadar bahwa kejadian di menara itu berulang, bukan kebetulan. Polanya sama seperti dulu.
Lantai 14 selalu menjadi pusatnya. Suatu malam, ia datang sendirian lagi. Ia berdiri di halaman depan menatap gedung tinggi itu. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke jendela menara yang gelap. Ia melihat pantulan samar di kaca lantai 14, seperti seseorang sedang berdiri memandang keluar. Ia tidak menunggu lama. Ia tahu menara itu masih menyimpan sesuatu. Dan setiap orang yang masuk ke sana di malam hari, entah sadar atau tidak, akan menjadi bagian dari ceritanya. CCTV yang menangkap sosok di lorong kosong. Tahun 2009, Menara Saidah sudah hampir sepenuhnya ditinggalkan. Beberapa mobil berdebu masih terparkir di basement, tapi tak pernah diambil. Di lobi, hanya ada satu meja keamanan dan 2 kursi plastik. Pintu utama dikunci setiap pukul 7 malam. Setelah itu, hanya penjaga malam dan Raka yang kadang datang untuk pemeriksaan rutin. Raka sudah terbiasa dengan sunyinya menara itu. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia menerima laporan dari Harun bahwa sistem CCTV lama aktif kembali tanpa perintah. Kamera yang selama ini tidak berfungsi, tiba-tiba mengirimkan sinyal video dari lantai 14. "Pak, saya nggak nyalain. Tapi rekamannya muncul sendiri," kata Harun. "Jam berapa?" "Sekitar jam 2 pagi." Raka meminta salinan rekaman itu. Saat diputar, layar menampilkan lorong lantai 14 yang gelap. Tidak ada suara, hanya dengungan statis. Tapi setelah beberapa detik, muncul cahaya kecil seperti lampu senter. Terlihat bergerak pelan ke arah kamera, lalu berhenti. Sosok samar berdiri di ujung lorong, tidak bergerak. Wajahnya tidak jelas. Bentuk tubuhnya seperti perempuan. Ia berdiri diam selama hampir 10 detik, lalu menghilang begitu saja. Tidak berjalan, tidak berpindah, hanya lenyap. Raka menatap layar tanpa suara. Harun gelisah di sampingnya. "Itu bukan orang, kan, Pak?" Raka tidak menjawab. Ia memundurkan rekaman dan memutar ulang. Setiap kali ia berhenti di detik tertentu, bentuk sosok itu tetap muncul. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus noise-nya. Ia menyalin video itu ke flash disk dan membawanya ke laboratorium teknis tempat ia bekerja. Seorang rekan analis, Bagas, memeriksa file tersebut. Setelah 2 jam, hasilnya keluar. "File ini asli," kata Bagas. "Tidak ada tanda manipulasi. Tapi aneh, kamera ini enggak seharusnya bisa aktif. Sumber dayanya nol." Raka kembali ke menara dengan perasaan campur aduk. Ia ingin tahu dari mana sinyal itu datang. Malam itu, ia naik sendiri sampai lantai 14. Tangga terasa lembab dan udara makin dingin. Setiap langkah terdengar seperti gema panjang di lorong sempit. Begitu sampai, ia menyalakan lampu darurat portabel dan membuka ruang kontrol CCTV. Semua perangkat lama masih di sana, tapi kabel listriknya tercabut. Monitor gelap total. Ia memeriksa koneksi kabel. Tidak ada arus. Namun, saat ia menoleh ke arah lorong, lampu kamera di sudut langit-langit berkedip merah. Kamera itu hidup sendiri. Ia langsung memeriksa alat ukur di tangannya. 0 volt. Tidak ada sumber listrik. Tapi lampu kamera tetap menyala. Raka mengangkat kepalanya, menatap kamera itu. Di layar monitor portabel yang ia bawa, tampak lorong tempat ia berdiri. Namun ada hal aneh. Di layar, terlihat sosok lain berdiri di belakangnya. Raka menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ia menatap layar lagi. Sosok itu masih ada. Perempuan berambut panjang berdiri sekitar 2 meter di belakangnya. Wajahnya tidak jelas. Cahaya senter hanya memperlihatkan bayangan kain putih. Raka mundur perlahan. Tangannya gemetar. Ia menatap layar sekali lagi. Sosok itu bergerak ke depan, semakin dekat ke kamera. Gambar mendadak hilang. Monitor mati total. Ia langsung keluar dari ruangan dan menuruni tangga secepat mungkin. Keringat dingin menetes di wajahnya. Begitu sampai di lobi,
Ia duduk diam. Harun menatapnya khawatir. "Pak, kenapa pucat begitu?" Raka hanya berkata pendek. "Kameranya nyala sendiri. Tapi enggak ada listrik." Sejak malam itu, Raka tidak pernah naik lagi ke lantai 14 sendirian. Ia meminta agar sistem kamera diputus total. Tapi setiap beberapa minggu, sinyal baru selalu muncul. Kadang di lantai 14, kadang di lantai 17. Raka mulai menulis laporan lebih rinci. Ia mencatat tanggal, waktu, dan durasi sinyal muncul. Semua terjadi di antara pukul 1 sampai 3 dini hari. Tidak pernah di luar jam itu. Untuk memastikan, ia memasang alat sensor gerak tambahan di 2 lantai atas. Sensor ini tidak terhubung dengan listrik utama, melainkan memakai baterai mandiri. Hasilnya justru lebih membingungkan. Setiap kali sinyal kamera muncul, sensor gerak juga aktif. Tapi tidak ada bentuk tubuh manusia yang terekam. Raka memperhatikan pola itu selama 2 bulan. Ia mulai berpikir bahwa fenomena ini mungkin tidak bisa dijelaskan secara teknis. Ia mencoba mematikan seluruh jaringan listrik gedung selama seminggu penuh. Tapi sinyal CCTV tetap muncul. Suatu malam, ia memutuskan untuk menunggu. Ia duduk di pos keamanan bersama Harun. Pukul 2:15, layar monitor tiba-tiba menyala sendiri. Gambar yang muncul bukan hanya lorong, tapi juga bayangan seseorang berjalan mendekati kamera sambil membawa sesuatu di tangan. Raka memperhatikan lebih dekat. Sosok itu tampak seperti perempuan membawa helm proyek tua. Ia berhenti di depan kamera, lalu menatap lurus ke arah lensa. Dalam beberapa detik, wajahnya terlihat jelas. Pucat, matanya kosong, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Raka berdiri spontan. Kursinya terjatuh. Harun menjerit. Layar monitor langsung mati. Semua lampu di pos keamanan padam bersamaan. Hanya suara mesin cadangan yang berdengung pelan. Butuh hampir 1 jam sampai listrik kembali menyala. Saat sistem hidup lagi, semua rekaman CCTV malam itu hilang. Tidak ada file tersimpan. Raka mencari di folder cadangan, tapi kosong. Keesokan harinya, ia menulis laporan terakhir untuk manajemen. Ia menyarankan agar seluruh sistem keamanan dimatikan permanen dan gedung dikunci sepenuhnya. Dalam catatannya, ia hanya menulis 1 kalimat di bagian bawah. Menara ini tidak lagi kosong. Ia sudah punya penjaganya sendiri. Sejak itu, tidak ada lagi pemeriksaan teknis. Menara Saidah dibiarkan berdiri sunyi di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Namun, beberapa pengemudi ojek daring sering bercerita bahwa mereka masih melihat cahaya dari lantai 14 setiap malam Jumat. Raka tidak lagi datang. Tapi setiap kali ia melewati Gatot Subroto, matanya selalu tertuju ke menara itu. Di puncaknya, jendela lantai atas kadang memantulkan cahaya samar. Seolah seseorang sedang mengawasinya dari dalam. Penelusuran jurnalis dan temuan mengejutkan. Tahun 2012, Menara Saidah makin dikenal sebagai gedung angker di Jakarta. Banyak yang penasaran, tapi sedikit yang berani masuk. Cerita tentang bayangan perempuan, suara langkah di lantai kosong, dan cahaya aneh sudah beredar luas di forum daring. Salah satu yang tertarik adalah seorang jurnalis muda bernama Dina Putri. Ia bekerja untuk media investigasi independen. Ia mendengar kabar tentang Raka, mantan teknisi gedung yang menyimpan banyak catatan teknis dan rekaman CCTV misterius. Dina ingin membuktikan apakah rumor tentang menara itu benar. Ia menghubungi Raka melalui alamat email kantor lama yang masih aktif. Raka awalnya menolak berbicara. Ia sudah lama berhenti dan tidak ingin berurusan dengan tempat itu lagi. Namun Dina gigih. Ia datang langsung ke rumah Raka di daerah Depok, membawa surat izin liputan resmi dan proposal kerja sama dokumentasi. "Kalau kamu mau cari sensasi, jangan lewat gedung itu," kata Raka dingin. "Saya tidak cari sensasi. Saya cari bukti. Banyak orang cerita, tapi tidak ada data," jawab Dina. Raka menatapnya lama. Akhirnya ia menyerah.
Kalau kamu mau tahu, saya tunjukkan catatan saya. Tapi saya tidak ikut masuk. Malam itu, Dina duduk di ruang tamu Raka yang penuh map lusuh. Di meja ada laptop tua dan beberapa flash disk berlabel tanggal. Raka menunjukkan satu video yang sempat diselamatkannya sebelum sistem CCTV dihapus total. Di video itu, tampak lorong gelap dengan logo tanggal 14 Maret 2009. Gambar bergoyang, tapi jelas terlihat sosok perempuan berdiri diam di ujung lorong. Lampu kamera menyala, tapi tidak ada sumber daya. Dina memperhatikan setiap frame dengan saksama. Kalau ini rekaman lama, kenapa masih bisa aktif? Tanyanya. Itu yang tidak bisa saya jawab, kata Raka pelan. Saya matikan semua listrik waktu itu. Tapi kamera hidup sendiri. Kadang muncul sinyal dari lantai yang tidak seharusnya bisa diakses. Dina mencatat setiap detail. Ia merasa semakin yakin bahwa laporan ini bisa jadi liputan besar. Ia mengajukan izin masuk resmi ke pengelola properti. Setelah negosiasi panjang, akhirnya izin diberikan untuk 1 hari, dengan syarat harus didampingi petugas keamanan lama. Hari penelusuran tiba. Dina datang bersama 2 kru videografer dan seorang teknisi suara. Mereka ditemani oleh Harun, penjaga malam yang masih bekerja di lokasi. Raka menolak ikut, tapi menitipkan peta gedung dan catatan mengenai area yang dianggap tidak stabil secara sistem. Mereka masuk lewat pintu belakang karena akses utama sudah digembok. Lantai dasar penuh debu. Poster-poster lama masih menempel di dinding. Di beberapa bagian plafon, air hujan menetes perlahan. Dina menyalakan kamera dan mulai merekam. Kita mulai dari lantai 1 sampai 5 dulu, katanya. Kru mengikuti. Setiap lantai mereka dokumentasikan. Semua terlihat biasa saja. Hingga mereka tiba di lantai 14. Pintu tangga menuju lantai itu berkarat. Harun membuka dengan kunci cadangan yang sudah lama tidak dipakai. Begitu pintu terbuka, udara dingin keluar dari dalam. Lampu emergency menyala redup. Dina melangkah pelan. Lantai itu terasa berbeda. Ada bau logam dan sesuatu seperti listrik terbakar. Kru mulai merekam. Salah satu kamera tiba-tiba mati, padahal baterainya baru diisi penuh. Periksa kabelnya, kata Dina cepat. Namun sebelum teknisi sempat menjawab, mikrofon menangkap suara langkah lain dari ujung lorong. Langkah itu teratur, pelan, dan berhenti setiap beberapa detik. Mereka semua menatap ke arah suara. Tidak ada siapapun. Dina mendekat, menyalakan senter lebih terang. Lalu muncul bayangan samar di dinding. Perempuan berambut panjang, berdiri diam. Kamera yang kedua merekam gambar itu. Tapi saat Dina menoleh untuk memastikan, bayangan itu menghilang. Hanya tersisa suara ketukan 3 kali di dinding. Harun pucat. Bu, kita turun saja. Belum. Saya mau lihat ruang kontrol, jawab Dina tegas. Mereka menuju ruangan kecil di ujung lorong, tempat dulu Raka menemukan kamera hidup sendiri. Di sana masih ada meja dan monitor lama. Kabelnya terputus. Tapi lampu merah kecil di salah satu kamera masih menyala. Ini tidak mungkin, bisik teknisi suara. Tidak ada arus sama sekali. Dina mendekat, memegang kamera itu. Di layar kecil portabel miliknya, terlihat bayangan seseorang berdiri di belakang mereka. Ia langsung menoleh. Kosong. Tiba-tiba semua alat mati bersamaan. Gelap total. Dalam gelap, mereka mendengar suara bisik pelan seperti perempuan yang berbicara. Tidak jelas bahasanya, tapi nadanya seperti berulang. Dina menyalakan lampu senter lagi. Seluruh dinding kini tampak penuh coretan angka dan huruf. Harun berteriak. Tulisan ini baru. Waktu saya kesini seminggu lalu. Belum ada. Dina memotret cepat, lalu menarik semua orang keluar. Begitu sampai di tangga, kamera menyala kembali sendiri dan mulai merekam tanpa perintah. Di layar terlihat jelas sosok perempuan berdiri di depan pintu ruang kontrol, menatap ke arah mereka dengan mata hitam kosong.
Mereka berlari menuruni tangga tanpa berhenti. Saat tiba di lantai dasar, pintu keluar tertutup rapat meski sebelumnya terbuka. Mereka menendang keras hingga berhasil keluar. Begitu udara malam menyentuh wajah, semua alat elektronik mereka padam total lagi. Keesokan harinya, Dina memeriksa hasil rekaman di kantor. Sebagian besar file rusak, tapi satu video tetap utuh, berdurasi 37 detik. Isinya adalah gambar sosok perempuan berpakaian putih berdiri di lorong, menatap langsung ke kamera. Video itu kemudian viral setelah Dina mempublikasikannya tanpa suara tambahan. Banyak yang bilang itu hanya efek cahaya. Tapi sebagian orang mengaku melihat wajah perempuan itu tersenyum di detik terakhir video. Dina kembali menghubungi Raka dan menunjukkan hasilnya. Raka hanya diam. Lalu berkata, "Kamu sudah melihatnya. Sekarang kamu akan mengerti kenapa menara itu sebaiknya dibiarkan." Sejak liputan itu dirilis, banyak yang mencoba masuk ke Menara Saidah untuk mencari bukti. Tapi izin selalu ditolak. Pihak pengelola menutup seluruh akses. 1 bulan kemudian, Dina menerima paket kecil tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu benda. Flash disk dengan label tulisan tangan, lantai 17. Dina menatap benda itu lama. Ia tahu, laporan berikutnya baru saja dimulai. Lantai 17 dan file rahasia dari masa lalu. Dina duduk sendirian di ruang redaksi yang sepi. Hujan turun di luar jendela, menimbulkan suara berirama di atap seng. Flash disk kecil berlabel, lantai 17, masih tergeletak di meja. Ia menatapnya dengan perasaan ragu. Sudah seminggu sejak paket itu datang tanpa nama pengirim. Ia sudah memeriksa amplopnya, tapi tidak ada petunjuk apapun. Tidak ada alamat, tidak ada sidik jari. Hanya tulisan tangan yang samar di label. Lantai 17. Rasa ingin tahu Dina terlalu besar untuk diabaikan. Ia memasukkan flash disk itu ke laptopnya. Di dalamnya hanya ada satu folder bernama Rekaman 2006. Isinya 3 file video dan 1 dokumen teks. Semua file berukuran kecil, seolah disimpan dari sistem lama. Ia membuka file pertama. Gambar buram, warna kehijauan seperti hasil kamera pengawas tua. Di pojok bawah layar tertulis tanggal 3 September 2006 pukul 22.47. Lantai terlihat bersih. Dinding masih utuh. Di tengah ruangan tampak 3 orang pekerja sedang memindahkan peralatan. Salah satunya memakai helm dengan inisial RS. Raka Santosa. Dina memperbesar gambar dan mengenali wajahnya. Ia masih muda, mengenakan seragam teknisi. Di video itu, Raka dan 2 rekannya sedang menurunkan panel logam besar. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip cepat. Semua pekerja berhenti. Salah satu menunjuk ke arah lift yang terbuka sendiri. Dari dalam lift, tampak kabut tipis keluar. Mereka terlihat bingung. Salah satu mencoba menutup pintu, tapi lift tidak bereaksi. Kemudian, gambar tiba-tiba terdistorsi. Suara berdengung memenuhi rekaman hingga layar gelap total. File berikutnya memperlihatkan ruangan yang sama, namun kosong. Di tengah lantai terlihat helm proyek tergeletak, dengan inisial yang sama. Dina memutar file terakhir. Kali ini sudut kamera berbeda. Gambar hanya menampilkan lorong menuju ruang itu. Di ujung lorong terlihat sosok perempuan berjalan lambat, memegang sesuatu di tangannya. Begitu mendekat ke kamera, wajahnya buram. Tapi rambut panjang dan baju putihnya tampak jelas. Dina menghentikan video. Napasnya berat. Ia lalu membuka file teks terakhir. Tulisannya pendek. Proyek dihentikan. Sinyal dari lantai 17 tidak bisa dikendalikan. Semua perangkat diputus. Jangan aktifkan sistem lagi. File itu ditandatangani oleh RS. Dina terdiam. Jika file ini benar dari Raka, artinya ada sesuatu yang disembunyikan dari publik sejak lama. Ia menyalin semua data dan memutuskan untuk menemui Raka lagi.
Malamnya, Dina datang ke rumah Raka tanpa janji. Rumah itu gelap. Tetangga bilang Raka jarang keluar. Dina mengetuk pintu beberapa kali sebelum Raka akhirnya muncul. Wajahnya tampak letih. "Saya dapat ini," kata Dina sambil menyerahkan flash disk. "Dikirim ke kantor tanpa nama. Isinya rekaman lama. Ada Anda di dalamnya." Raka memandang flash disk itu lama. Lalu duduk perlahan. "Saya pikir semua sudah dihapus," katanya pelan. "Anda tahu tentang lantai 17? "Saya tahu terlalu banyak," jawabnya. Ia lalu bercerita. Tahun 2006, lantai 17 adalah ruang kontrol utama sistem kelistrikan dan jaringan komunikasi. Saat pembangunan hampir selesai, sering terjadi gangguan sinyal aneh di lantai itu. Alat komunikasi internal merekam suara tidak dikenal. Beberapa pekerja mengaku melihat bayangan perempuan di antara panel listrik. "Awalnya kami kira korsleting. Tapi setelah beberapa kali diperiksa, tidak ada penyebab teknis," kata Raka. Suatu malam, seorang teknisi naik sendirian untuk memperbaiki kabel. Ia tidak pernah turun. Dina menatap serius. "Tidak pernah ditemukan?" "Tidak." Liftnya berhenti di lantai 17. Pintu terbuka, tapi tidak ada siapapun. Sejak kejadian itu, manajemen menutup akses ke lantai tersebut. Semua panel dipindahkan ke lantai bawah. Tapi gangguan sinyal tidak berhenti. Bahkan setelah gedung ditutup, lantai 17 tetap mengirimkan sinyal aneh ke sistem utama. Raka menunduk. "Saya coba hapus semua data waktu itu. Tapi mungkin ada satu salinan yang tersisa. Dan sekarang kamu menemukannya." Dina berpikir cepat. "Kalau begitu, kita harus periksa lantai itu lagi." Raka menatapnya kaget. "Kamu gila. Tidak ada yang bisa menjamin kita keluar dengan selamat." "Saya tidak mau berdebat. Saya butuh bukti untuk menutup kasus ini. Anda ikut atau tidak, saya tetap pergi." Raka terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Baik. Tapi hanya 1 malam. Setelah itu, jangan pernah kembali." 2 hari kemudian, mereka datang ke menara bersama Harun. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Raka membawa alat ukur sinyal, Dina membawa kamera baru, dan Harun menjaga di lantai bawah. Lift utama sudah rusak. Mereka naik tangga darurat pelan-pelan. Setiap langkah terasa semakin berat. Begitu mencapai lantai 16, udara berubah dingin dan tebal. Lampu darurat berkedip. Raka membuka pintu ke lantai 17 dengan kunci lama yang masih disimpannya. Begitu pintu terbuka, bau logam dan debu bercampur memenuhi udara. Ruangan besar di depan mereka penuh kabel menggantung dan panel besi berkarat. Alat ukur Raka langsung berbunyi keras. Ada sinyal elektromagnetik aktif, tapi sumbernya tidak diketahui. Mereka berjalan pelan menyusuri ruangan. Di tengah, ada bekas meja kontrol besar. Di atasnya tergeletak helm proyek tua, tertutup debu. Dina menyalakan kamera. Ini sama seperti di video. Tiba-tiba lampu senter mereka berkedip. Di layar kamera muncul bayangan samar di belakang mereka. Sosok perempuan berdiri di dekat panel, menunduk. Raka berbalik cepat. Tidak ada siapapun. Tapi alat pengukur berbunyi makin keras, menunjukkan aktivitas tinggi. Dina menyorot panel tempat sosok itu berdiri. Ada tulisan kecil tergores di logam. "Saya masih di sini." Lalu terdengar suara langkah dari arah lorong. Perlahan, seperti seseorang berjalan mendekat. Lampu mereka padam bersamaan. Dalam gelap, hanya suara napas dan langkah yang terdengar. Raka menggenggam tangan Dina. "Jangan bergerak." Suara berhenti tepat di depan mereka. Dina merasa ada hembusan dingin di wajahnya. Kamera di tangannya tiba-tiba menyala sendiri dan mulai merekam. Di layar terlihat sosok perempuan berdiri di hadapan mereka. Wajahnya kosong, matanya gelap. Sosok itu mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah panel di belakangnya. Dina menoleh.
Di panel itu muncul cahaya kecil berbentuk angka, 3 September 2006. Tanggal hilangnya teknisi. Seketika ruangan bergetar. Bunyi logam berdenting keras. Mereka berlari menuju pintu darurat. Begitu keluar ke tangga, pintu tertutup sendiri di belakang mereka dengan suara keras. Begitu tiba di lantai bawah, semua alat elektronik mati total. Kamera Dina tidak bisa dibuka. Flash disk lama yang dibawanya pun rusak. Tapi di layar alat ukur Raka, satu data masih tersisa. Koordinat sinyal terakhir, lantai 17, titik tengah. Raka menatap Dina. Dia tidak mau ditinggalkan. Dia ingin dilihat. Dina tidak menjawab. Ia tahu, apapun yang mereka temukan malam itu bukan lagi sekadar misteri teknis. Menara Saidah masih berdiri. Tapi kini mereka paham, ada sesuatu di dalamnya yang terus aktif. Sinyal dari masa lalu yang tidak pernah padam. Hilangnya Dina dan rekaman terakhir dari Menara Saidah. Beberapa minggu setelah kunjungan ke lantai 17, Dina tidak lagi datang ke redaksi. Rekan kerjanya mengira ia mengambil cuti, tapi tidak ada kabar resmi. Teleponnya tidak aktif. Pesan tidak dibalas. Rumahnya di kawasan Tebet tampak kosong. Satu-satunya orang yang bisa memberi penjelasan hanyalah Raka. Namun ketika tim media datang ke rumahnya, mereka tidak menemukannya juga. Hanya ada pintu terkunci dan jendela tertutup rapat. Di pagar tergantung secari kertas bertuliskan, "Jangan buka file apapun dari menara." 3 hari kemudian, seorang teknisi dari stasiun televisi menerima kiriman paket tanpa nama. Di dalamnya ada kamera video berdebu dan sebuah kartu memori. Label kecil menempel di atasnya. Rekaman terakhir Dina. Kartu itu langsung diperiksa di studio. Isinya satu video berdurasi 22 menit. Kualitasnya buruk, tapi gambar masih bisa dilihat jelas. Video dibuka dengan wajah Dina. Ia duduk di dalam mobil. Malam hari. Kamera diletakkan di dashboard. "Aku akan kembali ke menara," katanya tenang. "Aku ingin tahu siapa yang mengirimkan semua file itu. Kalau benar ada sesuatu di lantai 17, aku harus melihat sendiri." Ia lalu turun dari mobil, membawa tas berisi peralatan kamera, perekam suara, dan senter kepala. Cuaca hujan, petir sesekali menyambar langit Jakarta. Dari kejauhan, Menara Saidah tampak gelap menjulang, hanya menyisakan cahaya samar dari jendela lantai atas. Dina masuk dari pintu samping, yang entah kenapa tidak terkunci. Kamera berpindah ke mode genggam. Ia naik tangga perlahan, sambil merekam setiap lantai. Suara langkahnya bergema di lorong sempit. Di lantai 10, ia berhenti. Ada suara seperti seseorang berlari di atas. Ia menyalakan mikrofon PK tinggi dan merekam lagi. Suara itu muncul jelas. Langkah berat, lalu ketukan 3 kali di dinding. Dina tetap naik. Begitu mencapai lantai 17, pintunya sudah terbuka sedikit. Ia menyorotkan senter ke dalam. Ruangan itu masih sama seperti sebelumnya. Panel-panel berkarat, meja besar di tengah, dan helm proyek tua di lantai. Namun kali ini, di meja itu ada tambahan baru. Sebuah laptop terbuka, menyala sendiri, meski tidak tersambung ke kabel manapun. Layar menampilkan pesan singkat. "Selamat datang kembali, Dina." Ia terkejut. "Siapa yang menulis ini?" katanya pelan ke kamera. Ia mendekati laptop. File tunggal di desktop bernama, "Lihat_aku." Ia menggerakkan mouse, lalu membuka file itu. Layar menampilkan video lama, diambil dari sudut yang sama seperti rekaman Raka tahun 2006. Tapi kali ini, sosok perempuan di dalam video menatap langsung ke arah kamera. Dina terpaku. Sosok itu kemudian melangkah keluar dari layar. Kamera merekam gerakan aneh di ruangan nyata. Bayangan perempuan itu kini muncul di belakang Dina. Rambut panjangnya menutupi wajah. Pakaiannya putih lusuh. Suara dengungan keras memenuhi ruangan. Kamera Dina bergetar. Gambar mulai kabur. Ia menoleh cepat,
lalu berlari ke arah pintu. Tapi pintu tertutup sendiri. Ia menendang keras, tapi tidak bergerak. Dalam rekaman, terdengar napasnya memburu. Ia menatap kamera sambil berkata cepat, "Kalau ada yang menemukan video ini, tolong katakan pada Raka lantai ini masih hidup." Setelah itu, kamera terjatuh. Gambar menampilkan lantai beton, lalu dua kaki tanpa alas berjalan perlahan ke arah kamera. Perempuan itu berhenti di depan lensa, lalu menunduk. Wajahnya terlihat untuk pertama kalinya. Pucat, tanpa mata, hanya dua rongga hitam. Gambar berhenti di situ. Suara dengung pelan bertahan selama hampir 1 menit, sebelum video berakhir. Tim media yang menonton rekaman itu memutuskan melaporkan ke polisi. Tim forensik datang ke menara untuk memeriksa lokasi. Tapi ketika mereka tiba di lantai 17, ruangan itu kosong. Tidak ada laptop, tidak ada helm, tidak ada bekas kehadiran siapapun. Namun di lantai itu, mereka menemukan sesuatu yang baru. Di salah satu panel logam, ada tulisan tangan menggunakan spidol hitam. "Aku melihatnya. Dina." Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang diizinkan masuk ke Menara Saidah. Pihak berwenang menutup seluruh akses dengan pagar dan segel. Tapi warga sekitar masih sering melihat cahaya dari lantai 17 pada malam hari, terutama ketika hujan turun. Raka akhirnya muncul 2 bulan kemudian di sebuah rumah sakit di Bogor. Ia ditemukan dalam keadaan bingung di pinggir jalan tol. Saat ditanya tentang Dina, ia hanya menjawab satu kalimat. Dia masih di dalam menara. Beberapa kru media mencoba membuka kartu memori kamera Dina kembali. Tapi setiap kali mereka menyalakannya, file video berubah sendiri. Gambar terakhir selalu sama. Sosok perempuan tanpa mata berdiri di jendela lantai 17, menatap lurus ke arah kamera. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani menelusuri Menara Saidah. Semua yang pernah mencoba, selalu mengalami gangguan aneh. Baterai mati mendadak, kamera rusak, atau file hilang tanpa sebab. Namun di forum daring, ada seseorang yang mengaku mendapat pesan misterius lewat email dengan alamat Saidah 17, berisi satu kalimat. Masih ada yang belum dilihat. Pesan itu dikirim dari server yang tidak terlacak. Kini, Menara Saidah berdiri diam di tengah Jakarta, di antara gedung-gedung baru yang megah. Tapi di jendela lantai 17, orang-orang yang lewat malam hari kadang melihat siluet perempuan berdiri, seolah masih menunggu seseorang datang lagi. Dan setiap kali kilat menyambar, pantulan wajah pucat tanpa mata itu muncul di kaca. Seolah menara itu hidup, menyimpan rahasia yang tidak ingin dilupakan. Penutupan menara dan rahasia terakhir yang terungkap. Tahun 2015, pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk menutup Menara Saidah secara permanen. Alasannya sederhana di atas kertas. Bangunan sudah tidak layak dan membahayakan keselamatan publik. Tapi di balik keputusan itu, ada laporan internal yang tidak pernah dirilis ke publik. Laporan yang menyebut tentang sinyal elektromagnetik, rekaman yang tidak bisa dihapus, dan hilangnya 2 orang di dalam gedung yang sama. Raka hadir dalam rapat penutupan itu. Wajahnya tampak lebih tua, rambut memutih, dan suaranya lemah. Ia tidak lagi bekerja sebagai teknisi. Namun, karena ia adalah orang terakhir yang memiliki catatan teknis lengkap tentang sistem menara, pemerintah memintanya membantu proses pemadaman total jaringan listrik. "Saya bisa bantu," katanya singkat. "Tapi jangan ada yang ikut ke lantai 17. Hari itu, 7 April 2015, 5 orang tim teknis masuk ke menara bersama Raka. Mereka membawa alat ukur, pemotong kabel utama, dan 1 laptop untuk memutus sinyal sistem lama. Tujuan mereka sederhana, mematikan semua sumber daya dan menghapus sisa data dari server internal. Begitu mereka masuk, udara di dalam terasa berbeda. Meski siang hari, cahaya dari luar sulit menembus jendela. Lapisan debu tebal menutupi lantai. Di lobi, salah satu teknisi, Arif, mencoba menyalakan lampu. Tidak berfungsi. Raka memimpin mereka langsung ke ruang pusat daya di lantai bawah. Semua panel utama masih di tempatnya,
Tapi arus masih aktif sebagian, meskipun kabel sudah dilepas bertahun-tahun. Ini tidak mungkin, kata Arif. Listrik seharusnya mati total sejak 2009. Di menara ini, tidak ada yang berjalan seperti seharusnya, jawab Raka datar. Setelah panel dasar berhasil dimatikan, indikator sistem menara di laptop tetap menunjukkan satu sinyal aktif. Lantai 17. Sumber tidak diketahui. Raka menarik napas panjang. Kita harus ke atas. Tim keberatan, tapi prosedur mewajibkan pengecekan akhir di semua lantai aktif. Mereka naik dengan tangga darurat. Setiap lantai yang dilewati terasa semakin lembab dan dingin. Di lantai 14, mereka berhenti sejenak. Salah satu teknisi mendengar suara langkah dari atas. Seperti ada orang, katanya. Tidak ada siapapun selain kita, balas Raka. Mereka terus naik. Begitu tiba di lantai 17, pintu darurat sudah terbuka sedikit, seperti pernah dilalui seseorang. Raka mendorong perlahan. Bau logam dan udara berat langsung keluar. Ruang itu tampak sama seperti dalam rekaman lama. Panel-panel berkarat, kabel bergelantungan, meja besar di tengah, dan di atasnya satu helm proyek. Tapi kali ini, ada tambahan baru. Sebuah foto lusuh menempel di dinding. Raka mendekat dan menyorot dengan senter. Foto itu memperlihatkan 3 orang teknisi saat pembangunan gedung tahun 2006. Salah satunya adalah dirinya sendiri. Di pojok kiri bawah foto, samar-samar terlihat sosok keempat yang tidak seharusnya ada. Seorang perempuan berambut panjang berdiri di belakang mereka, meski tidak pernah ada pekerja perempuan di proyek itu. Arif menelan ludah. Itu siapa? Dia sudah lama di sini, jawab Raka pelan. Laptop yang mereka bawa tiba-tiba menyala sendiri. Di layar muncul pesan otomatis. Sinyal aktif. Pemantauan berlanjut. Lalu muncul serangkaian angka dan huruf yang berulang. Raka menatap layar itu lama. Dia tidak mau dihapus. Mereka mulai bekerja cepat memutus kabel daya satu persatu. Tapi setiap kali satu panel mati, panel lain hidup kembali. Arif mencoba melepas sambungan utama, namun tangannya tiba-tiba seperti tersengat. Ia mundur dan menjatuhkan alat. "Pak, saya lihat sesuatu," teriaknya. Semua menoleh. Di ujung ruangan, sosok perempuan berdiri diam, menatap mereka. Rambut panjangnya menutupi wajah, pakaiannya putih lusuh, dan tangannya menunjuk ke arah meja besar. Raka berjalan pelan ke meja itu. Di bawah helm proyek, ada sesuatu. Sebuah flash disk lama dengan label Dina. Tangannya gemetar saat mengambil benda itu. Begitu diangkat, lampu di seluruh ruangan berkedip keras. Sosok perempuan itu menghilang. Mereka semua berlari keluar. Tangga bergetar. Suara logam berdentang. Begitu tiba di lantai bawah, listrik seluruh gedung padam total. Raka langsung memerintahkan agar menara dikunci dan disegel. Malam itu juga, ia menyerahkan flash disk itu kepada petugas pemerintah dan meminta agar tidak dibuka. Tapi beberapa minggu kemudian, laporan internal menunjukkan bahwa file di dalamnya terbuka sendiri saat diperiksa. Isi file tersebut hanya satu video berdurasi singkat. Gambar menampilkan lorong lantai 17. Di akhir video, terlihat sosok Dina berdiri menatap kamera. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Sekarang aku bisa keluar." File itu otomatis tertutup setelah diputar. Ketika dicoba lagi, isinya berubah menjadi layar hitam. Tidak bisa dibuka lagi. Setelah kejadian itu, pemerintah memutuskan menutup akses permanen. Semua pintu dilas, jendela disegel. Menara Saidah resmi dinyatakan tidak aman dan dikeluarkan dari daftar properti aktif. Namun beberapa minggu kemudian, seorang petugas kebersihan yang lewat di luar gedung melapor melihat lampu menyala di lantai 17. Ia mengira ada orang, tapi tidak ada siapapun di sekitar. Raka yang sudah pensiun mendengar kabar itu dari berita. Ia hanya tersenyum lelah. "Kalau dia sudah keluar," katanya pelan,
Mungkin sekarang dia yang menjaga menara. Menara Saidah kini berdiri diam, tidak lagi dikunjungi siapapun. Namun setiap kali malam hujan turun, orang-orang di Jalan Gatot Subroto masih bisa melihat satu jendela di lantai 17 yang menyala. Kadang, jika diperhatikan lebih lama, tampak bayangan seseorang berdiri di balik kaca. Tidak ada yang tahu siapa. Tidak ada yang berani memastikan. Karena siapapun yang mencoba mencari tahu, selalu menghilang seperti Dina. Menara Saidah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu. Dan sinyal dari lantai 17 tetap aktif. Selalu menyala. Sampai sekarang.